Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila sami wa dzurriyyati wa jalla sya'nu salihin zalakatul muqarrabin. Husan ila Imam Bukhari summa ila Imam Az-Zabidi summa summa husan aba'ana wa umatina wa jaddina wa summa syamma syayikhina. Husan ila mahatina asqiya malam talamidi wa asati mali. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Munsya'ati bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-175. Wa anhu lan saking siapa? Anas. Karena ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Nabi qabla ayyubna sebelum yang tadi dibangun apa al masjidu masjid fi marabidil ghanami ing dalem kandang kambing. Nabi itu dulu sebelum Madinah punya masjid, beliau sholatnya di sebuah kandang. Udah ketemu belum kitabnya? Kok cik sibuk nyari hadisnya? Nanya temennya yang udah ketemu. Ulpe udah ketemu? Nah, nanya Mbak Ulpe. Halaman berapa? Halaman 31. Ustaz gak ketemu kitabnya. Kalau di Ustadz halaman hadis nomor 175, mungkin di Anda ada yang nggak ada nomor hadisnya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting hadisnya podo. Jadi begini, Nabi itu sholatnya di masjid ya, tapi ternyata Nabi pernah sholat sebelum Masjid Nabawi jadi, sebelum Nabi membuat Masjid Nabawi. Anda kalau Masjidil Haram kan sudah ada sejak awal. Masjidil Haram ada sejak awal. Nabi itu rumah beliau, tempat lahir beliau dengan Masjidil Haram itu nggak jauh. Kalau Anda nanti umroh, nanti di bis stasiun bis, tempat bis berhenti di dekatnya Masjidil Haram itu ada namanya Maulid. Maulid itu rumah, sekarang dibuat perpustakaan. Itu dulu tempat Nabi lahir. Kemudian mendekat ke Masjidil Haram itu ada tempat wudhu laki-laki, toilet laki-laki. Itu dulu rumahnya Sayyidah Khadijah. Rumahnya Sayyidah Khadijah sekarang jadi toilet. Ketika Nabi masih di Masjidil Haram di Mekah, beliau sholatnya di Masjidil Haram. Jadi bukan membuat masjid baru. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, kan Madinah belum punya masjid. Karena itu ketika masjid belum jadi, Nabi sempat sholat di sebuah kandang. Tapi tentu bersih. Itu mungkin kandang yang dibersihkan, kemudian dipakai untuk sholat. Kita dulu ketika pondok ini belum jadi, kita pernah jamaah pertama itu di lantai 1 di parkiran. Siapa yang menang? Nggak ada ya? Ini sudah generasi kontemporer. Yang kelompok santri awal, kita dulu pertama sholat jamaah maghrib itu di parkiran ini tempat sholat kita. Kalau sholat digelari karpet, siang dipakai untuk tukang. Kalau sore tukang pulang, kita gelar karpet untuk sholat jamaah maghrib, isya, subuh di situ. Ngaji pertama di garasi di rumah, ngaji Ihya Mukhtasar Ihya itu ngaji pertama. Mbak-mbak sebagian dulu awalnya di ruang tamu, itu dipakai untuk mbak-mbak santri selama berapa bulan, ada 3 bulan atau 4 bulan. Itu rekosono santri awal. Anda kan tinggal turu. Nabi sebelum punya Masjid Nabawi ternyata pernah sholat fi marabidil ghanam ing dalem kandang kambing. Tapi Anda jangan bayangkan kemudian kandangnya masih campur kambing, tidak. Tentu itu sudah dibersihkan, tapi artinya kita dapat informasi
bahwa Nabi pernah suatu ketika beliau masjidnya belum jadi, sehingga kemudian beliau mempunyai tempat sholat sendiri yang darurat. Nah sekarang kalau Anda nanti sudah pulang, sudah punya rumah, menikah, punya rumah, tolong di rumah kita masing-masing ada musola. Siapkan musola untuk sholat, karena itu Anda bisa bayangkan kita itu sholatnya kan sehari 5 kali sehari. Bagaimana kalau kemudian kita nggak punya musola? Terus sholatnya kayak apa? Anda bisa lihat teman-teman kita, teman-teman Hindu, itu rumahnya sederhana, tapi musolanya di depan itu, kalau Anda di Bali, itu kan mesti bagus-bagus tuh. Coba, mereka karena ibadahnya juga harian, ada pagi, sore, siang toh, sama dengan kita. Karena itu aneh banget kalau kita sholat 5 waktu, tapi kemudian rumah kita nggak ada musolanya. Terus Anda sholat di mana? Loh, kalau Anda kan bisa bayangkan kalau kita di rumah nggak punya musola, kira-kira bisa jamaah nggak dengan suami dan istri kita? Akhirnya kan sholat dewi-dewi. Terus Bu, sholat toh. Bapaknya karena nggak ada tempatnya, rokokan. Nanti bapaknya sholat, ibunya lapo. Kalau Ustadz berharap tidak begitu. Ustadz itu sejak sama begitu menikah, kita berusaha tidak pernah tidak jamaah bersama. Dulu ketika Ustadz sering cerita, ketika kita belum punya pondok, ketika sholat jamaah, kita mesti jamaah. Walaupun anak-anak kecilannya, adik Aski dan mbak-mbaknya, kita nggak pernah kemudian dengan alasan jogo anak kemudian nggak jamaah, nggak. Jadi kalau kita sholat, ya si kecil diletakkan di depan. Kenapa? Sekalian agar mereka tahu sejak kecil mereka bisa melihat bahwa orang tuanya jamaah. Ustadz jarang banget juga dulu, belum ada pondok, Ustadz juga jarang jamaah taraweh di masjid, jamaah taraweh di rumah. Kenapa? Untuk ngajari anak-anak ini agar mereka tahu taraweh. Kalau Anda bisa ke masjid itu lebih bagus. Tapi kan dulu ketika itu anak-anak masih kecil kabeh tuh. Sing Mas Sadik umur sekian, adike ono. Adike rada gede, adike metu maneh. Sehingga kan nggak sempat iso gotong ke masjid. Kak Safa umur 20 bulan, Kak Asa lahir. Jadi umur 20 bulan punya adik, 20 bulan punya adik. Karena kita kejar tayang. Karena nikahnya udah telat. Ustadz dulu nikah sudah selesai S3, ibu udah selesai S2. Nah, kalau Anda ya iyalah, Mbak Bella kan nanti setelah daftar S3. Nah, kan Anda juga gitu. Tetapi intinya adalah marilah kita membiasakan jamaah, jangan sampai tidak jamaah, itu penting. Nabi dulu, kembali ke hadis ini, Nabi dulu sebelum punya Masjid Nabawi, beliau pernah sholat jamaah dalam keadaan darurat, yaitu di sebuah kandang. Oke, ini dalam Bukhari tercatat dalam hadis nomor 234. An Maimunah, saking Maimunah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, iku suila pernah ditanya, an fa'rotin, saking tikus, sakotot yang jatuh fi samnin ing dalam keju. Kalau Anda punya masakan, keju itu cair atau kental ya? Padat ya, mungkin agak tidak cair banget. Nah, suatu ketika Nabi pernah ditanya, mungkin ini kasusnya Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah itu salah satu istri Nabi. Pernah ditanyakan Nabi, ini ada tikus masuk ke cemplung keju. Tikus nyemplung nanti lah Anda. Jangan bahasa Jawa ya, bahasa bukan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa sayur, masak. Pas diciduk ternyata anak tikusnya. Tapi enggak itu. Ini keju. Sayyidah Maimunah nanya kanjeng Nabi, bagaimana kalau ada tikus kecemplung keju? Keju tentu tidak cair. Faqala, kemudian jawab sapa Nabi, alquha, buang sapa sira ing fa'roh, wa malan barang haulaha yang ada di sekitarnya, wa kulu lan makan sapa sira samnakum ing keju ira. Kata Nabi, yo gak apa-apa kalau keju, kalau ada tikus nyemplung ning keju,
Kalau kejunya tidak cair, maka diambil aja kejunya, kemudian sekitarnya diambil. Kemudian yang lainnya kan berarti tidak kena bangkai, maka boleh. Tapi kalau itu cair, sayur misalnya, sayur itu kan jelas cair, kecemplung, mungkin nenek tikus lari dikejar coki. Oh Ciko sekarang ganti. Ciko sudah almarhum, cokinya sudah almarhum. Ganti coki. Siapa? Ciko. Kecemplung sayur. Maka kalau itu cair, Anda tahu, kalau ada barang cair kemudian kurang dari 2 kolah kena najis, maka menjadi najis. Sayur kita rongkolah. Enggak tahu. Sayur kita kan sepanci, bukan rongkolah. Kecuali kalau Anda masak besar untuk sak lapangan gitu ya. Kalau sayurnya kurang dari 2 kolah kemudian kena bangkai, kena najis, maka menjadi najis. Karena itulah maka menjadi dibuang. Bukan kok ya apa nyelamat namanya. Mungkin airnya saja dibuang, kemudian dagingnya yang ada di dalam bisa dicuci lagi, dimasak lagi. Airnya yang najis, kemudian yang lain kan bisa disucikan kembali. Oke, itu kalau cair dan ini. Karena itulah kalau kita belajar fikih, kalau Anda masak, tolong dipastikan masakan kita suci. Anda masak apa biasanya? Daging atau apa, suci, bersih. Ada loh masakan yang kata sebagian orang, kalau dicuci malah gak sedep. Enak? Enak kayak. Oh jadi cuci nih, kalau dicuci hilang sedepnya. Terus gimana kalau benda itu enggak suci? Kita itu milih sedepnya atau milih sucinya? Saya kira kita milih sedep ya suci. Tetapi pastikan semuanya dibersihkan ketika masak. Karena itulah ikan kalau sepanjang dia bisa dibersihkan dengan bersih. Kotorannya dihilangkan. Kecuali yang tidak mudah untuk dibersihkan. Misalnya teri, kan gak bisa tahu kotorannya dibuangi. Atau ikan-ikan kecil yang gak mudah untuk dibuang itu dimakfu. Tapi yang bisa dibuang silahkan dibuang. Untuk menjaga agar makanan kita bersih. Karena ketika kita masukkan ke dalam gorengan itu apa namanya? Wajan, minyak-minyak itu menjadi tidak najis. Cara masak yang benar. Oke, 1. Itu kasus tikus. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalmin, utai setiap luka, yuklamuhu, yang terluka hu ing kalmin sapa al muslimu orang Islam fisabilillah yakunu mongkono yaumal kiamati besok dina kiamat kiku kahayatiha, seperti keadaane kalmin luka itu inat nalikane dilukai tahfadzuro, tu inat itu asli maknanya ditikam, ditusuk. Tahfadzaru yang menyemburkan apa luka daman ing darah. Falaunu mongko utai warnane iku launud dami, warna darah. Wal arafu utawi baunya iku araful miski, baunya minyak misik. Kata Nabi, orang yang terluka mati di dalam perang sabilillah, maka insya Allah luka itu akan menjadi saksi. Karena itulah kita menjadi paham ketika Nabi mengatakan kalau ada orang mati dalam perang sabilillah, maka dia tidak perlu dimandikan. Dia nggak dimandikan dan dia tidak dikafani. Dia artinya baju yang dipakai nggak perlu dilepas. Jadi itu menjadi saksi dia ketika nanti di akhirat. Jadi itu yang nggak perlu dimandikan. Kalau kita kan dimandikan. Kalau kita mati dimandikan. Kalau orang yang mati sabilillah nggak dimandikan. Dan banyak, Anda bisa lihat banyak cerita di mana orang-orang yang mati sabilillah sudah lama banget ketika dibongkar itu kayak baru meninggal. Terutama kalau Anda baca ceritanya para syahid di Afghanistan. Itu banyak banget. Wa anhu radhiyallahu ani nabiyya alaihi wasallam annahu qala la yabulanna
hendaknya tidak pipis sapa ahadukum fil ma'i ing dalam air ada imi yang daim yang tidak mengalir. Kata Nabi, jangan pipis di air yang tidak mengalir. Alladzi la yajri, tegese yang tidak mengalir, sumayak silu. Kemudian mandi bihi kelan tadi. Itu kan luar biasa. Karena itu kalau pipis ya di tempat lain lah. Kita juga tidak boleh pipis di lubang. Mulai di rumah biasanya laki-laki biar anak-anak cilik-cilik zaman kita masih kecil. Anak golongan duyoi. Akhirnya anak opo ben metu. Coba loh kalau Anda rumah kita duyoi raksasa. Misalnya toh anak semut duyoi anak binatang, enggak lah itu menyiksa mereka. Nabi melarang satu kencing di lubang atau BAB di pohon yang dipakai untuk berteduh, ringin atau apa, nggak boleh karena itu akan dimanfaatkan untuk orang berteduh sehingga kemudian nanti akan menyakiti mereka. Tapi kadang kalau kita di sini, kadang apa itu jalan di atas itu, kalau penyeberangan yang di atas, kadang yang jarang dilewati malah baunya pusing banget. Ada tuh tempat-tempat jembatan penyeberangan yang mestinya mereka bisa pipis di tempat lain yang lebih baik. Itu contoh yang nggak perlu ditiru. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa nabi iku yusolli salat sapa nabi indal baiti ana ing Masjidil Haram. Wa Abu Jahlin utawi Abu Jahal wa ashabun lan beberapa teman, maksudnya Abu Jahal dan the gang yang sak genge, lahu kedua Abu Jahal ikut julusun lagi ngerumpi. Suatu ketika Nabi masih di Mekah. Nabi suatu ketika sholat di Masjidil Haram. Kemudian di dekat situ ada kelompoknya Abu Jahal, CS lagi ngerumpi. Izqala, kemudian ngucap sapa ba'duhum, sebagian genge Abu Jahal, libatin maring yang lain, ayukum utayin dinis kalian yaji'u datang bisalah jazurin bisalah jazuri Bani Fulanin ana ing tempat penyembelihane Bani Fulan. Kemudian mereka rasan-rasan begini, siapa di antara Anda yang mau mengambil kotoran di tempat penyembelihan binatang Joyosuko? Misalnya kalau kita Joyosuko atau kalau di sana pokoknya kelompok siapa? Fayadouna. Coba jahate mereka membuli Nabi. Nabi sholat, mereka rasa-rasan, ayo sapa sing wani nggowo kotoran, ngambil kotoran di tempat sampah, kemudian nanti ditumpahkan ke Nabi yang lagi sholat tadi. Ini bully yang luar biasa. Sekarang adalah pembulian gini, mungkin. Ini jahatnya orang kafir. Fayado'uhu, mongko kemudian meletakkan sapa ba'din ala dhuhri Muhammadin ing atase punggunge Kanjeng Nabi Muhammad idza sajada, nalikane sujud. Ketika Nabi sujud, mereka kemudian ditumpahi kotoran dari tempat penyembelihan tadi. Fa'am basa. Kemudian bahasa ngutus sapa asqal qaumi. Kalau dalam bahasa kita itu kemudian itu digawe guyonan. Jadi ketika Nabi kemudian ditumpahi kotoran, mereka kemudian saling cengengesan, merasa bahwa itu sesuatu yang lucu. Faba'asa asqal qaumi tadi. Fa'am ba'asa, kemudian membangkitkan asqal qaumi, faja'a, mengko datang bi kelan itu. Panah dzara. Kemudian ningali hatta idza sajada. Oh gini. Fa'am bahasa kemudian ngutus sapa asqal qaumi, orang yang kaum yang paling kuat, faja'a mongko datang sapa mereka bi kelawan sarot jarusin. Fanadzara mongko melihat hatta idza sajada, nalikane sujud sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa do'ahu, mongko kemudian meletakkan sapa asqal qaum tadi ala dhuhrihi ing atase punggunge Nabi baina katifaihi, ing atase belikate Nabi.
Katifa itu ini pundak. Jadi berarti sujud kemudian ditumpahi kotoran di punggungnya Nabi di bagian dekat leher, itu katifai. Wa ana halutai ingsun, kata Abdullah, ketika itu Abdullah bin Mas'ud masih kecil. Wa ana halutai ingsun iku angduru melihat, tapi fala ugniya, tidak bisa berbuat syai'an yang sesuatu. Saya ketika itu masih kecil sehingga nggak bisa membela Nabi. Laukanat nalika ana limaring ingsun apa manaatun, sesuatu yang mencegah. Faqala qala kemudian mengucap sapa Abdullah bin Mas'ud faja'alu, mongko terjadi sapa mereka iku hakuna halih padha ketawa sapa kelompok Abu Jahal, wayuhilu lan saling menggoda sapa ba'dukum ala ba'din ing atase sebagiane. Mereka saling gawe lucu tadi. Wa Rasulullah alaihi kanjeng Nabi iku sajidun, tetap sujud. Layar fa'u yang tidak mengangkat sapa Nabi ra'sahu ing kepalanya Nabi. Ketika Nabi ditumpahi kotoran, rupanya Nabi tidak segera bangkit dari sujud. Beliau tetap sujud sehingga tidak mempedulikan kotoran yang ditumpahkan tadi. Hatta ja'athu, sampai datang hu ing Nabi sapa Fatimah. Sampai kemudian berarti cukup lama. Ketika ditumpahi, Nabi tidak bangun dari sujud. Sampai kemudian Sayyidah Fatimah datang, fatorohathu, kemudian membuang sapa Fatimah ing kotoran andorihi saking punggungé Nabi. Farofa'a, kemudian ngangkat sapa Nabi ra'sahu ing kepalane Nabi. Sampai Fatimah datang, Sayyidah Fatimah lah yang kemudian membersihkan Nabi ketika sholat dari kotoran tadi. Kemudian Nabi bangun dari sujud. Karena Nabi udah jengkel banget. Kemudian sumakola. Kemudian dawuh sapa Nabi, Allahumma ya Allah. Nah, inilah doa Nabi terhadap perilaku orang siapa tadi, Abu Jahal sak genge tadi. Allahumma ya Allah alaika ing atase tuan bi Quraisyin lawan perilaku nek orang Quraisy tadi. Kalau bahasa kita, ya Allah perilaku mereka saya serahkan ke jenengan. Itu urusan. Coba Nabi tidak membalas, tapi kemudian Nabi mengatakan, ya Allah urusan dia, urusanmu. Dulu kita pernah, Ustadz itu anak-anak masih kecil, ketika itu lahirnya Kak Asa. Jadi kemudian Kak Asa baru lahir sebulan, Mas Adik sama Kak Safa itu kena tipes. Sehingga kemudian semua ke rumah sakit karena Ustadz gak bisa jaga anak berdua, sehingga kemudian ibu ikut ke rumah sakit, sehingga yang sakit di kamar sebelah kemudian kos kamar sebelahnya untuk bayi dan ibu karena Ustadz gak bisa jaga. Ketika itu udah mepet banget, sudah mentok banget karena anak-anak masih kecil, kemudian semua sakit dan delalah, kita nggak punya uang untuk itu. Itulah kemudian kita muncul, ya Allah, ini bukan anakku, ini milikmu. Kalau dia sakit, maka engkau yang harus menanggungnya. Kan gitu toh? Kan lebih enak kita. Ini bukan milikku, ini miliknya Allah Ta'ala. Anak-anak itu kan miliknya Allah. Kalau kemudian yang sekarang sakit, dan itu adalah tanggung jawab Allah Ta'ala sendiri. Artinya udah mepet. Nabi juga begitu. Ya Allah, ini Quraisy ini udah keterlaluan. Karena itulah urusan Quraisy adalah urusanmu. Allahumma alaika bi Quraisyin. Ya Allah, perilaku Quraisy itu adalah urusanmu. Kalau kita yang membalas, mungkin tidak akan mampu. Nabi temannya belum banyak, Quraisy mayoritas. Kalau Nabi yang membalas, nggak akan hitung-hitungannya nggak akan menang. Karena itulah urusannya Allah Ta'ala. Fasakko, kemudian mengadukan sapa Nabi alaihi mengatasi mereka. Ilda'a, nalikan donga sapa Nabi alaihi wakanu lan ana sapa mereka iku yarauna, melihat sapa mereka anak dakwata sakune donga fi dzalikal baladi, dalam negara itu iku mustajabun, mustajabah sama. Kemudian Nabi ternyata tidak hanya umum, bukan hanya ya Allah perilaku mereka itu urusanmu, ternyata enggak.
Nabi masih melanjutkan lebih detail. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Berarti langsung Nabi menyebut nama. Karena itu kalau Anda ndonga boleh. Ya Allah, muga-muga niku naksir kula. Misalnya, muga-muga kan gitu toh. Ya boleh toh nyebut nama. Kalau emang Anda naksir dan dia naksir. Atau Anda naksir dia nggak naksir. Telongso banget. Misalnya kalau Anda nyebut kan kayak Anda ceritane Mbah Hamid sama Gus Mus Abai. Ya Allah, saya minta mobil merek Fortuner. Ya kan boleh. Jangan kok pokoknya mobil roda 4 ya Allah. Gua kena sing angkot. Misalnya. Ya kan? Boleh nyebut, ya Allah saya minta rumah nggak usah besar-besar tapi tipe 500 misalnya punya, karena itu penting, karena nanti salah dongo nanti nyesel. Ustaz dulu kayaknya sering Ustaz cerita dulu ketika kita baru pulang dari Jogja, punya anak satu, pulang Jogja ke sini, kita belum punya rumah, kemudian kita doa, ya Allah saya minta segera rumah kecil nggak apa-apa, yang penting penuh. Ternyata sekarang nyesel, rumahnya kecil sungguhan. Kenapa dulu nggak dongo, ya Allah rumah besar dan penuh. Artinya boleh. Coba Kanjeng Nabi juga nyebut nama, bukan hanya umum. Karena ada orang-orang yang kemudian benar-benar membuli Nabi. Karena itulah kemudian Nabi sampai terucap nama. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, urusanmu lah Abu Jahal. Wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Ada Abu Jahal, Aba Utbah bin Rabi'ah. Yang ketiga, wa Syaibah binti Rabi'ah. 3. Wa keempat, wal Walid bin Utbah. Berarti ini Utbah ini sama saudaranya dan anaknya. Kemudian wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Mu'aid. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wa adda, lan menghitung. Sopo Anas As-Sabi'ah. Ada 7. Pokoknya ada 7. Tapi Hanasia. Tapi lupa hu ing nomor 7 sapa rawi. Sayangnya rawi lupa si nomor 7 sapa. Tapi Nabi nyebut orang, nyebut merek. Sehingga lek ceritane Gusmus itu ketika Abai ke Mbah Hamid, Mbah Hamid, mbok saya didoakan naik mobil, punya mobil. Mereknya apa? Nyebut merek. Itu boleh. Ya Allah, saya pengen punya suami segera tahun ini. Dia sudah pegawai negeri dan dokter. Wong ndonga kok gak apa-apa ya Allah, sing penting lanang. Ya enggak. Oh, padha-padha njaluke kenapa enggak minta yang sekalian mereknya baik. Ya Allah, dia dokter, sudah pegawai negeri, kaya, penyayang, sugih. Kalau Anda membuat kriteria 7, misalnya oleh Allah diijabahi yang 5, kan masih bagus. Terus daripada nggak ada kriterianya. Terus gimana? Jadi pangeran, ini maksudnya saya ngopo tuh? Misalnya, tentu Allah nggak begitu. Tetapi kan kita boleh, artinya kita boleh nyebut merek, nyebut sesuatu. Kan gitu toh. Ya Allah, Ustaz pernah cerita, ada temannya Ustaz dulu, sekelas di S1. Dia menjadi salah satu guru teladan di Jawa Timur. Dia nikah paling akhir di angkatan kita. Tentu sih akhir Ustadz dibanding dia, karena dia perempuan. Pas di Masjidil Haram dia cerita, pas kita reuni dia cerita, pas di Masjidil Haram dia haji dan umroh. Dia minta doa, ya Allah saya pengen segera ketemu jodoh saya. Dunganya terlalu umum. Belalah bikin dungo, habis besoknya dia ditaksir orang Arab, kuwedi. Padahal dia kan nggak sebesar, mungkin nggak terlalu besar lah. Dia perempuannya nggak terlalu besar, kemudian ditaksir Arab gede. Begitu ketemu Arab gede, balik maneh di Masjidil Haram, di bawah Ka'bah, ya Allah jangan itu kegedean ya Allah. Makanya kudu jelas ininya, mereknya jelas, kira-kira itu kriterianya jelas, itu boleh. Nabi di sini kan ketika ndonga tidak hanya ya Allah urusan dia
kejahatan dia itu urusan, enggak. Nabi masih nyebut orang, ya Allah itu loh, 1, 2, 3, nyebut nama. Abu Jahal, Utbah, saudaranya namanya ini, sampai 7 orang yang telah membuli beliau dengan menumpahkan kotoran ketika beliau sujud. Disebut namanya, dan kemudian Nabi mengadukan, ya Allah orang-orang itu urusanmu. Berarti ketika beliau mendoakan begitu, nyebut nama, berarti kita juga boleh. Kalau kita misalnya nyebut, ya Allah, kriterianya apa kalau minta nikah. Kalau kita minta segera, ya Allah saya pengen semester 8 awal wisuda dengan IPK 4,2. Misalnya. Yang belajar kan si 4. Itu boleh. Intinya Ustadz ingin nyampaikan, doa itu tidak hanya umum. Kita boleh berdoa dengan nyebut merek, nama, spesifikasi tertentu. Oke. Fawalladzi nafsi biyadihi laqad ra'aitu, mongko kemudian melihat sapa ingsun alladzi adda, yang telah menghitung sapa Rasulullah SAW sor'a, mongko mereka menjadi sakit. Sor'a itu bisa sakit, bisa terjerumus, bisa jatuh fil qalibi in dalam sumur qabili badrin, in dalam perang Badar. Maka kemudian orang-orang ini ternyata kemudian menjadi korban perang Badar. Dia mati di dalam perang Badar. Artinya doanya Nabi mustajabah, dan Nabi menyebut nama. Wa an Anasin radhiyallahu an bazaqo. Oke, selesai. Soal doa selesai. Sekarang bazaqo, pernah meludah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi saubihi, ing dalam pakaiane Nabi. Jadi kalau bahasa kita, kalau kita meludah kadang ditutupi beginilah. Bukan kemudian bajunya ya enggak lah. Tapi kita menutupi ludahan kita sehingga enggak keluar. Nabi begitu. Nabi kan juga kalau menguap, angop, itu kan ditutupi tangan. Begini. Atau kadang begini. Anda, iya kan? Kalau Anda tutupi. Enggak usah tutupi, wong sudah ada masker. Angop enggak usah podo ae. Kalau enggak maskeran ditutupi, angop. Jadi nyamuk biar enggak masuk. Wa an Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an sa'alahu. Sa'alahu nanya sapa nasu manusa bi ayyi syai'in, kelan endine sesuatu duwiya diobati sapa apa jarhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah luka ketika Nabi perang Uhud. Nabi itu luka sampai giginya patah. Perang Uhud itu perang yang paling luar biasa. Nabi sampai terluka dan giginya patah. Kemudian para sahabat pernah ditanya, Sahal itu pernah ditanya, Nabi ketika luka itu diobati apa? Kalau kita kan obat merah ya, karena warnanya merah atau apalah. Nabi ketika luka diobati apa? Faqala, mongkon jawab sapa Sahal bin Sa'ad, ma bagia tidak ada sapa ahadun seseorang a'lamu kang lebih ngerti bi kelawan kasus ini mini timbang angsun. Oh iya benar, saya yang paling tahu soal ini. Karena ono sapa Aliun, Sayyidina Ali iku yaji datang bitursihi kelawan, tursi itu apa namanya? Perisai, tameng. Perisai fihi iku ing dalem tamenge Nabi, perisai Nabi Sayyidina Ali apa maun. Ketika Nabi luka, Sayyidina Ali itu bawa tamengnya, bawa perisainya yang diisi air. Bahwa Fatimatu, utai Fatimah ikut tahsilu, mencuci, membersihkan anwajihi saking wajah Nabi Adama. Sayyidina Ali yang membawa airnya, Sayyidah Fatimah yang membersihkan luka Nabi. Fa'ukhida, monggo kemudian diambilkan apa hasirun, hasirun. Fa'ukhida monggo diambil apa hasirun jerami. Fa'ukhriko kemudian dibakar. Fa'usia kemudian dipakai obat di kelan hasir. Apa juruhuhu, lukane Nabi. Nabi ketika itu kemudian jerami dibakar, kemudian abunya dipakai untuk obati lukanya Nabi. Di dalam tradisi kita ada
masyarakat Madura ya. Maaf yang Madura. Ini bukan etnis, menunjukkan etnis. Hanya di masyarakat Madura kayaknya ada kalau orang habis hamil melahirkan dulu, zaman dulu orang yang baru melahirkan dia dikasih obatnya ini awulayan ya, apa awulayan, ngerti ya? Kalau kita masak dulu, Anda sekarang masaknya pakai LPG ya, pakai kompor, saya nggak ngerti. Yang di rumah biasanya masak pakai kayu, kemudian abunya kayu itu dipakai untuk perempuan yang baru melahirkan. Kayaknya setahu saya gitu. Anda yang Madura bisa nanya Umi biyen mbah-mbah kita kaya apa luka itu cepat sembuh, cepat luka lahir itu menjadi cepat. Tapi sekarang itu mungkin nggak boleh karena dianggap tidak higien. Kalau masyarakat tuh kayaknya dulu segitu. Nabi ketika luka itu pernah diobati dengan hasil abunya jerami, kemudian ditutupkan luka beliau. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala ataitu nekani sapa ingsun nabi ya ing Kanjeng Nabi fawajatuhu mongko kemudian nemu sapa ingsun ing nabi yastanu gawe sunnah sapa nabi bisiwakin biadi kelantange nabi. Nabi suatu ketika pernah juga sikat gigi karena mungkin kayak kita nggak ketemu sikat gigi kemudian pakai tangan. Nabi pernah isu-isu kemudian sikat gigi pakai jari-jari beliau. Kita sering ya. Jadi ketika Anda langsung sunnah Rasul gitu. Nabi pernah begitu. Jadi kalau Anda begitu terus tanpa sadar kita ngikuti sunnah Rasul. Nabi pernah biasanya Nabi kalau sikat gigi pakai siwak. Tapi saat itu Nabi tidak pakai siwak tapi pakai ini jari-jari beliau. Fayaqulu kemudian mengucap bersuara sapa Nabi yang menunjukkan mau muntah. Mungkin kita juga gitu ya. Wasiwaku taisiwak fihi ing dalam mulutnya Nabi ka'annahu kaya seolah-olah ana sapa Nabi ku yatahawwa'u mau suara mau muntah. Mungkin nggak biasa. Tapi artinya kalau kita sikatan, pakailah sikat sunai pakai siwak. Kalau enggak siwak ya sikat gigi. Kalau terpaksa ya pakai jari-jari. Ternyata boleh. Ternyata kita sudah mendapatkan banyak hal yang tanpa sadar kita itu sunnah Rasul. Siwakan pakai tangan, terus macam-macam. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza qoma nalikane bangun sapa nabi minal laili saking malam kalau beliau bangun tidur iku ya susu nggosok sapa nabi fahu ing mulutnya nabi bisiwaki. Nabi membiasakan diri bangun tidur iku gosok gigi. Kalau kita tidak hanya juga bangun tidur ya, sebelum tidur juga. Nabi tidak hanya bangun tidur, setiap mau sholat juga. Jadi sering Nabi gosok giginya. Kalau Upin Ipin berapa kali? Kayaknya ada toh Upin Ipin yang gosok gigi. Setiap habis makan makanan manis kan mesti gosok gigi. Nah, kalau kita dijamak pagi dan malam. Nabi setiap mau sholat siwakan, mau bangun tidur juga siwakan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala aroni melihat ning ingsun aroni atasawaku siwakan sapa ingsun bisiwakin kelawan siwak wajaani mongko datang ning ingsun sapa rajulani dua orang laki-laki ahaduma utai salah satune iku akbaru minal akhori saking liyane fanawaltu mongko kemudian memberikan sapa ingsun asiwaka ing siwak al asghara yang kecil min huma saking keduanya fakila kemudian ditanyakan li kepadaku kabir yang besar kan Nabi fadafa'tu kemudian memberikan sapa ingsun ilal akbari maring orang yang besar min huma saking karone. Ini ceritane Ibnu Umar. Suatu ketika Nabi itu lagi sikatan, lagi pakai siwak. Kemudian ada dua laki-laki. Laki-laki itu yang satu kecil, satu besar.
karena yang satu kecil satu besar, sementara yang siwak besar itu tadi dipakai Nabi, maka yang siwak kecil kemudian dikasihkan yang kecil, laki-laki yang kecil. Ternyata yang besar protes, loh Nabi, saya kok nggak dikasih? Maka kemudian yang besar pun dikasih. Ini memberikan banyak pelajaran. Pertama, betapa Nabi itu sangat dermawan, apapun yang diminta orang akan dikasihkan. Mungkin kita tidak sedermawan beliau, tapi hendaknya kita tidak pelit. Itu satu. Yang kedua adalah kalau kita memberikan sesuatu pada orang lain, hendaknya kita bisa berikan sesuai dengan konteks dia. Kalau dia kecil, ya kita kasih yang kecil secukup dia. Kalau kemudian dia besar, maka kita berikan yang sesuai dengan dia. Ini kayak Sayyidah Aisyah. Kita sering mendapatkan informasi, Nabi juga begitu. Nabi itu tidak pernah membedakan tamu. Siapapun tamunya, apakah dia bangsawan atau orang biasa, akan diperlakukan sama. Itu sering kita dengar. Banyak hadis yang menunjukkan itu. Suatu ketika Sayyidah Aisyah enggak. Sayyidah Aisyah itu ketika ada orang tamu biasa, beliau memperlakukan biasa. Tapi juga ada tamu bangsawan, beliau lebih menghormati. Kemudian dikonfirmasi, Sayyidah Aisyah, kok jenengan kok membedakan tamu? Padahal Nabi tidak. Kata Sayyidah Aisyah, iya Nabi memang tidak, tapi Nabi juga ngajari saya, kata Sayyidah Aisyah, bagaimana memperlakukan orang sesuai dengan status dia. Gak mungkin toh kita misalnya yang teko Pak Wali Kota ke rumah, kemudian diperlakukan kayak tamu yang lain. Jadi artinya kita memberikan penghormatan lebih terhadap tamu yang memang dia orang besar, itu boleh. Tidak harus disamakan dengan orang biasa. Itu boleh. Sayyidah Aisyah mengajari kita begitu. Jadi artinya ini kita memperlakukan orang sesuai dengan konteks masing-masing. Itu boleh. Sehingga kalau kemudian Anda enek tamu, acara, kemudian pejabat diletakkan di depan, orang biasa di tengah dan belakang, itu berarti bukan menyalahi aturan. Itu artinya kita memperlakukan mereka sesuai dengan status dia. Itu tidak salah, karena Sayyidah Aisyah mengajarkan kita begitu. Dan ketika Sayyidah Aisyah dikonfirmasi, beliau mengatakan, ini saya juga diajari Nabi, memperlakukan orang sesuai dengan status. Itu kita juga harus paham juga. Artinya Nabi memberi contoh tidak membedakan, itu ya. Tetapi Nabi juga ada konteks yang lain mengajari kita yang berbeda. Terakhir, Anil Bara ibnu Azib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita nalikane berangkat sapa sira matja'aka ing tempat tidurmu, kalau kamu mau tidur, fatawaddo mongko wudu sapa sira wudu'aka ing wudu li sholati. Kalau Anda mau tidur, wudu dhisik. Ada juga gitu ya. Walah wudu dulu ya gak jadi tidur, hilang ngantuke. Padahal Nabi kalau ngajari, kalau kita mau tidur, wudu dulu. Sumat toji, kemudian tidur sapa sira ala sikoka, ila sikika maring bagian ira al aymani yang kanan. Kemudian kita tidur miring kanan. Jadi kalau Anda biasanya miring nanti, terserah lah ya, kanan kiri. Tapi kalau kita diajari Nabi miring kanan, karena kan Anda tahu ya, psikologi faal anggota tubuh itu kan organ-organ ini kan ada di bagian kiri, jantung, limpa, hati ada di bagian sini. Karena itulah sebagian orang ada yang takbir Allahu Akbar kemudian begini. Kenapa kok begini? Karena nutupi hati biar tidak diganggu setan. Memangnya setan itu kemudian ketutupan tangan. Tapi oke lah itu mereka. Tetapi organ-organ itu ada di sini. Sehingga kalau kita miring-ngiri, maka organ-organ ini akan ketutup. Sehingga akan biasanya sesak napas. Sehingga Nabi ngajari kalau tidur lebih baik sisi miring kanan. Sumakul, kemudian ndonga, jadi wudu, kemudian miring kanan, kemudian doa. Allahumma, ini doanya.
Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa wada'tu amri ilaika wal ja'tu dhori ilaika rohbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka ilaika Allahumma amantu bi kitabika dan seterusnya. Kalau kita biasanya ini cukup panjang ya. Kalau Anda biasanya doa tidurnya apa? Bismillahirrahmanirrahim ahya bismillah. Ya alhamdulillah masih berdoa. Jangan khawatir, bismillahirrahmanirrahim ahya bismillah itu juga doa yang diajarkan Nabi. Kita masih ingat ngaji Al-Kar, doa mau tidur itu kalau nggak salah ada 11 versi. Nah, Anda tinggal pilih. Biasanya suka milih yang paling pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu biasanya juga dipakai doa di kendaraan. Mau naik kendaraan itu doanya itu, karena langsung turu. Ya gak apa-apa. Biasanya kalau kita kendaraan, ayo dungan kendaraan Bismillahirrahmanirrahim, langsung turu ya, gak apa-apa. Nah, ini doa yang panjang. Anda bisa gunakan juga. Allahumma ya Allah aslamtu menyerahkan sapa ingsun waji ing wajahku ilaika maring Tuhan. Wa wadatu wa wafattu lan memasrahkan amri ing prakaraku ilaika maring Tuhan. Wa alja'tu lan meletakkan sapa ingsun dhahri ing punggungku ing badanku ilaika maring Tuhan. Rohbatan krana senang wa rohbatan lan krana rohbah itu kehebatan ilaika maring Tuhan. Wala malja'a krana tidak ada tempat berlindung, wala manja'a lan tidak ada tempat yang selamat mingka saking Tuhan ila ilaika kecuali kepada Tuhan. Allahumma amantu iman sapa ingsun bi kitabika kelan kitab Tuhan alladzi anzalta yang telah menurunkan sapa Tuhan wa nabiyika lan nabi Tuhan alladzi arsalta lan kang ngutus sapa Tuhan fa in mutu lamun mati sapa ingsun min lailatika saking malam Tuhan fa anta begini titik sudah wa nabi Allah fa in mutu lamun mati sapa sira min lailatika saking malam itu fa anta mongko utai sira iku alal fitrati ing atase fitrah. Kata Nabi kalau kita tidur sebelumnya wudu kemudian doa ini, maka kalau kita mati, insya Allah mati dalam keadaan fitrah, insya Allah husnul khotimah. Waj'al hunna lan menjadikan sapa sira hunna ing tadi doa tadi akhiroma ing akhire barang takallamu yang ngucap sapa sira bi iklan. Faqala kemudian ngucap alfa barok farodatu. Mongko kemudian mengulang sapa ingsun ha ing doa ala nabi ing atase kanjeng Nabi. Falama balagot. Ini bagus banget. Jadi seorang sahabat ketika diajari doa itu kemudian sahabat ini bisa kita tiru. Kalau kita diajari doa itu bukan kemudian saya ijazai nggih. Bukan hanya nggih. Tapi kalau bisa Anda kemudian mengucapkan kembali untuk ditaskeh bener bacaan kita. Jadi kalau Ustadz biasanya gitu. Kapan itu ada Abah Zawawi ke sini, kemudian sebelum subuh bilang, masuk dari sini, tak ijazai. Kemudian saya disuruh duduk, kemudian ini dengerin baik-baik. Setelah beliau baca, kemudian kita mengulang. Seperti ini apa? Sudah betul? Iya betul gitu bacaannya. Gitu. Jadi kok, terima kasih Bah, enggak. Jadi kita cek dulu, bener yang kita ucapkan. Sahabat itu juga begitu. Ketika beliau diajari doa oleh Nabi, ini tadi mulai Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa wada'tu amri ilaika dan seterusnya. Faradatuha kemudian mengulang sapa ingsun ala Nabi. Falama balagtu nalikane sampai sapa ingsun Allahumma amantu bi kitabika ladzi anzalta. Kemudian kalau Nabi tadi kan mengatakan Allahumma amantu bi kitabika ladzi anzalta wa nabiyyaka. Nabi menggunakan kalimat wa nabiyyaka. Lah ternyata Barok enggak. Dia mengganti wa nabiyyaka dengan kalimat wa rasulika. Padahal Nabi dengan Rasul mirip toh. Dia mengganti istilah itu. Tapi apa kata Nabi? Qala jawab sapa Nabi la, enggak gitu. Tapi wa nabiyyaka. Artinya kita harus membiasakan mentaskeh
ini loh, jadi biar tidak keliru. Baik, so kita lanjutkan babul ghusl, bab tentang mandi. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima anzalna Fatina wa fatina wa qarabati lana itina rabbana na bima lam tana wa alimna Ladi fa'na wa fakina wa fakina lana wa qarabati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.